Shalom, selamat pagi sidang jemaat terkasih. Selamat kembali bertemu dalam ibadah bersama kita. Sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika kita memulai persekutuan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu sidang jemaat terkasih, dalam ibadah kenaikan kita pada kesempatan ini, Kamis 21 Mei 2020, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama masuk dalam ibadah. Segala kemuliaan bagi Allah yang telah memperjumpakan kita pada hari ini. Di sini kita kembali memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Kristus Yesus ke surga. Setelah peristiwa penampakannya, inilah saatnya Ia kembali ke surga. Untuk semua peristiwa itu, Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, dan pujilah Dia yang telah hadir memberikan kemenangan bagi manusia." Jemaat silakan berdiri, kita memuji Tuhan dari Piung Jemaat 225, bait pertama, kedua, dan kelima. Berkereta awan putih. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena itu sedang jemaat terkasih, mari sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan membaca Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat 10 secara berbalas. Hai segala bangsa, bertepuk tangan. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku bangsa ke bawah kami. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub Dia dikasih. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi pusaka. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmur. Bermasmurlah bagi Allah, Raja bermasmur. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian kerajaan. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan.
Nyanyian Mazmur 47 dinyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Isi dunia sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengharapan kita akan janji Allah, kadang kita merasa lelah dan menjadi manusia yang tidak setia pada ketetapan yang telah Ia berikan. Kita sering hidup dalam pemberontakan dan melawan kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus di surga hari ini, kita dituntut untuk terus merenungkan kehidupan kita. Sesungguhnya di dalam hidup ini kita telah menjalankan perintah yang telah Ia tinggalkan bagi kita, menjadi saksinya di dalam karya dan kerja kita, serta menanti kedatangannya dengan setia. Ataukah kita masih saja hidup dalam dosa dan pemberontakan, melawan kehendak Allah dan tidak setia dalam penantian kita? Mari dengan sungguh kita datang menghadap Tuhan dalam kerendahan, mengaku dan memohon pengampunan daripadanya. Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa di dalam penantian dan pengharapan kami seringkali tidak setia dan melawan kehendak-Mu. Kami hidup berdasarkan keinginan kami sendiri dan melupakan Tuhan di dalam karya dan kerja kami. Kami sulit sekali menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami lupa bahwa kami adalah milik-Mu yang telah Engkau baharui, sehingga kami tidak mampu hidup dalam pembaharuan diri. Kami terus membiarkan dosa itu tinggal di dalam diri kami, dan akhirnya pengharapan kami menjadi runtuh. Kepada-Mu ya Tuhan kami datang dan memohon, ampunilah kami yang berdosa. TKJ 43 bait 1 baitnya sampai bait yang keempat. Tuhan kami berdoa. Oh
saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tumbuh dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah menyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita menyanyi dari Hidup Jemaat 222B ayat 6 dan 8. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Allah, untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di pagi hari ini dalam memperingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Betapa bahagianya kami menjadi saksi untuk semua itu pagi ini. Hadir mendengarkan firman dan Engkau terangkat ke surga. Ya Tuhan, sungguh mulia perbuatan kami, sehingga kami ada di pagi hari ini untuk merenungkan firman. Karuniakan kami Roh Kudus, sehingga kami memperoleh hikmat dari Tuhan, karena Kristus itulah hikmat bagi kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi beritanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya
Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman. Pembacaan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya ulangi, Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Bunyinya demikian: "Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembaca kita berikut adalah di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Saudara-saudara, Lukas 24 ayat 36 sampai 53 di bawah penekanan kamu adalah saksi
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kaki. Aku sendirilah. Rabalah aku dan lihat. Karena aku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang kedua. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang menjanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan yang telah memperkenankan kita mendengar firman-Nya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi Kamis ini adalah kamu adalah saksi dari semua ini. Pertanyaan kita adalah, siapakah yang ditujukan ini? Apakah pendeta atau penatua atau siapa? Atau siapa? Atau murid-murid, saudara? Sebab banyak muncul pandangan ketika jemaat menyatakan kesaksiannya tentang Kristus dalam hidupnya. Jemaat katakan, kamu bukan penatua, kamu bukan pendeta, kamu bukan syemasi, maka tidak layak untuk bersaksi tentang Kristus. Yang harus bersaksi adalah pendeta, ketua, penatua, syemasi. Saudara-saudara, ini menjadi persoalan dalam jemaat.
di dalam kehidupannya tentang Kristus. Mari kita saksikan pembacaan kita 3 bacaan tadi, yang kita lihat bacaan pertama dan bacaan berikutnya. Mari kita menyaksikan apa yang terjadi di dalam diri murid-murid ketika Yesus menderita di kayu salib dan mati, lalu bangkit. Mereka tidak percaya, mereka ragu. Dan karena itu, saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, banyak pertanyaan mereka. Ada yang ragu, ada yang takut, bahkan mengunci pintu mereka. Tetapi masih mereka bercakap-cakap, saudara-saudara, menggumuli apakah benar. Sebab dalam ingatan mereka semua yang terjadi sirna dalam pikiran dan hati mereka. Mari kita lihat bacaan ini di ayat 30. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mengapa ini, saudara-saudara? Mereka kaget, takut, bahkan mengira bahwa Yesus hantu. Luar biasa ketakutan mereka tentang kebangkitan, saudara-saudara. 40 hari Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus mau menyatakan kepada murid-murid bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. 40 hari lamanya mereka menghubungi Yesus, menampakkan diri dengan berbagai cara agar nilai-nilai yang dulu tertanam bagi mereka bangkit dengan keyakinan yang sungguh kepada Yesus. Saudara-saudara, kita melihat ini percakapan Yesus dengan murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, atau di dalam mereka bercakap-cakap di tengah-tengah pergumulan itu. Yesus menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini menentangkan jiwa, menentangkan kehidupan mereka yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sebab ketika mereka masih takut, mereka antara yakin dan tidak, saudara-saudara. Itu kita dikatakan ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangan dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah ada pembakaran di sini?" Ini benar-benar mau meyakinkan mereka bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu bangkit dari antara orang mati. Dan itu dikatakan Yesus ketika mereka masih ragu dan heran. Yesus berkata, ayat 44, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Saudara-saudara, mengapa Yesus mengungkap ini kembali? Sebab memori mereka tentang Yesus sudah hampir musnah. Karena itu membangkitkan memori selama 40 hari lamanya dia menampakkan diri, menanamkan nilai-nilai bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup. Saudara-saudara, mari kita lihat di ayat 45. Benar, saudara-saudara, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itulah sebabnya Yesus mau menyatakan dirinya adalah Tuhan yang telah dijanjikan
itu dibuktikan ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sehingga mereka mengerti, mereka yakin. Ketika mereka yakin, Tuhan menjelaskan lagi di ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ia jelaskan itu di dalam ayat 47, saudara-saudara. Ini membangkitkan semangat mereka sungguh-sungguh percaya. Ketika mereka percaya, Yesus tinggal menegaskan agar mereka menjadi saksi. Itu dikatakan, kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara-saudara, ini menegaskan panggilan yang kudus kepada mereka untuk menceritakan dalam seluruh kehidupannya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tentu bagi kita juga, saudara-saudara, yang mendengar dan menyaksikan membaca firman Tuhan, kita sedang meyakini Tuhan bercerita kepada kita. Karena itu kata-kata di sini adalah universal. Bagi semua orang boleh bersaksi tentang Yesus Kristus. Bukan dibatasi kepada pendeta, pada Tuhan dan dia, tetapi kamu orang percaya. Ini panggilan imamat yang kudus bagi orang-orang percaya. Kata kamu adalah saksi dari semua ini, termasuk kita yang beribadah dalam kenaikan Tuhan Yesus. Ini panggilan kita semua, saudara-saudara. Jadi jangan ada orang lagi mengatakan bahwa kau bukan penatua, kau bukan syabas. Ketika ia bersaksi, ini melemahkan iman. Ini tidak menguatkan orang percaya. Di sini tidak dibatasi siapa saja yang mau bersaksi di dalam Kristus. Mereka adalah saksi Kristus, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, pertanyaan kita, mengapa ketika Yesus naik ke surga, mereka tidak lagi kecewa? Itu ayat 40-50. Kalau kita baca, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara-saudara, di situ ia terangkat, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, mengapa Yesus membawa ke suatu tempat, ke suatu kota yang seharian dibawa, yang dilewati oleh Yesus Kristus? Ini mengangkat juga memori mereka untuk lebih kuat. Yesus membawa berarti menjamin, melindungi, memelihara jiwa mereka. Karena kalau Yesus membawa ke suatu tempat, tentu adalah perlindungan, kekuatan, pemeliharaan, dan menjaga kita. Samalah saudara-saudara, ketika orang tua membawa anak-anaknya, maka anak-anaknya yakin bahwa bersama orang tua pasti aman dan tentram dan damai. Itulah yang mau kita maknai, saudara-saudara, ketika Yesus membawa mereka keluar kota. Murid-murid sungguh yakin tidak akan lagi kecewa, tidak akan lagi takut. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga dan memberkati mereka, mereka tidak lagi takut karena yakin Tuhan menyertai mereka. Inilah yang mau ditampakkan di ayat 51, saudara-saudara. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka dan terangkat ke surga. Berbeda, saudara-saudara, ketika Yesus disalib. Ya, ketika Yesus
ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus meninggalkan murid-muridnya dan murid-muridnya meninggalkan mereka di kayu salib. Mereka takut. Tapi sekarang setelah kebangkitan, mereka semakin yakin, saudara-saudara. Sehingga ketika Yesus terangkat ke surga, mereka juga suatu saat akan bersama-sama. Ini yang menjadi jaminan mereka untuk bersaksi. Saudara-saudara, kita lihat ayat 50. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan semangat bersukacita, sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Berbeda sekali, saudara-saudara. Ketika disalib dan ketika Yesus terangkat, mereka yakin bahwa yang terangkat itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang bisa terangkat. Disitulah keyakinan mereka untuk menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini jaminan bagi kita yang bersaksi. Kalau Yesus katakan kamu adalah saksi dari semua ini, maka yakinlah jemaat, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Karena Yesus yang terangkat ke surga benar-benar Tuhan. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 1. Di sana, saudara, Rasul Paulus memberikan pengertian tentang kemuliaan Kristus, supaya iman jemaat dan kasihnya benar-benar teguh dan memiliki pengharapan yang pasti untuk menjadi saksi. Karena itu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan dari Efesus pasal 1, dan mintalah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara, banyak orang mengenal Kristus tapi tidak mengenal dengan benar. Karena itu di jemaat Efesus ini Paulus menekankan iman dan kasih itu benar-benar full dalam hidup mereka. Sebab barang siapa mengenal Dia dengan benar, maka ia berani bersaksi tentang Kristus. Itulah Tuhan dan Kristus. Dikatakan dalam ayat 19 atau di ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang. Ini bagi kita, saudara-saudara, supaya mata hati kita ini yang dikaruniakan iman dan kasih semakin jelas, semakin menikmati hidup bersama Kristus untuk bersaksi tentang kebangkitan. Dan itu dikatakan dalam ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang. Saudara-saudara, berbahagia kita kalau kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Dan ini pengertian kemuliaan Allah bagi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu satu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, saudara-saudara, kita melihat apa yang menjadi saksi Rasul Paulus kepada Theophilus, yaitu apa yang diajarkan kepada Paulus, apa yang diajarkan Kristus kepada Paulus. Disinilah mau meyakinkan Theophilus untuk menjadi saksi, dan itu diceritakan begitu detail apa yang terjadi kepada murid-murid ketika Yesus terangkat, sehingga saudara-saudara, setiap orang yang
itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu adalah saksi semua itu. Ini berarti panggilan kita sebagai orang-orang percaya, termasuk jemaat, siapapun dia yang percaya kepada Allah, dia adalah wajib untuk melaksanakan kesaksian tentang Kristus Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Mari kita semua satu dalam doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman kita kepada Allah sebagai saksi-saksi Kristus. Kita masuk dalam pengakuan ini dalam bentuk baru. Sidang jemaat terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya, kepada namanya yang kudus. NKB 208 bait pertama dan bait yang kedua akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan tabur waktu pagi. Amen.
Bapa Surgawi, kami bersyukur anugerah-Mu bagi kami sungguh luar biasa di pagi ini untuk memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Betapa bahagianya kami juga turut menyaksikan hal itu untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup setiap hari. Ya Tuhan, tuntun kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus agar kami terus melakukan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan ini. Karena itu kami berdoa beserta ibadah, baik yang di rumah maupun yang ada bersama-sama dengan kami. Kami bersuka cita untuk hari ini Tuhan, dalam perkenaan Tuhan kami ada, kami hidup, kami bergerak untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa pekerjaan jemaat dalam rumah tangga, dalam pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, dalam harapan untuk mencapai cita-cita mereka. Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus, sebab sejak mereka memperoleh pendidikan, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup. Dan kiranya oleh kuasa Roh Kudus mereka sejak kecil menjadi saksi-saksi Kristus sampai mereka dewasa dan seterusnya. Ya Tuhan, itulah harapan kami dan keyakinan kami di pagi hari ini. Kami berdoa mencari kerja, kami berdoa memudah dalam segala rencananya, dalam memilih pasangan hidup. Tuhan juga karuniakan hal itu sehingga semakin yakin menjadi saksi Kristus dalam seluruh hidupnya. Bagi yang berulang tahun, bagi yang sakit di rumah sakit, semua ini kami bawa di hadapan Tuhan. Yang bersuka cita biar terus menikmati kasih Tuhan dan menjadi saksi Kristus dalam hidupnya, dalam pertambahan usia. Demikian juga yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami percaya Tuhan kami muliakan dalam iman dan pengharapan kami padamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk menyatakan iman dan persekutuan kami dalam jemaat dengan mempersembahkan persembahan syukur. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan atas perkenan-Mu sehingga kami memperoleh berkat-Mu senantiasa dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Kami berdoa juga orang-orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berkenan. Kami berdoa juga ya Tuhan, pemerintah bangsa negara kami dalam menghadapi situasi saat ini yang cukup mencekam. Namun di balik itu ada hikmat bagi kami ya Tuhan untuk menghayati ibadah di rumah, sehingga kami memperoleh hikmat yang sungguh luar biasa dalam situasi seperti ini. Kami masih melihat kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam diri kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa akan majelis gereja, pendeta pendeta dan yakin Tuhan berkenan dalam kehidupan rumah tangga menata pelayanan seperti ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga tentang guru-guru sekolah minggu yang giat dalam kehidupannya menata pelayanan itu dengan baik, sekalipun dalam situasi yang cukup mencekam. Kami percaya kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itulah yang menjadi kesaksian kami Tuhan dalam syafaat kami pagi ini. Ya Tuhan, program-program kerja dan percaya tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengar petunjuk hidup baru bagi kita untuk meneruskan kehidupan ini dari hari ke hari. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin.
hiduplah dalam pengharapan dan jadilah saksinya. Percayalah bahwa Dia yang telah pergi akan datang kembali untuk kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah melayakkan kita bersama-sama mengangkat pelayanan ini. Karena itu melalui biarlah pelayanan kita pada kesempatan ini semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Nyanyian syukur dari Rohani 181 kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Setialah kepada Tuhan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan ini, khususnya untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah tetap kita menjalankan kehidupan kita dengan mendengarkan himbauan dari pemerintah. Tetap gunakan masker dan hindari kerumunan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat jemaat. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Damai sejahtera meliputi kita semua. Haleluya. Sampai jumpa di lain waktu. Amin.